Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Salis dalam pembelajaran IPA pertemuan kedua materi klasifikasi makhluk hidup. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, urutan takson, dan lain-lain. Sekarang kita akan memperdalam materi apa itu yang dimaksud klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi atau sering disebut pengelompokan. Artinya, kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Pengelompokan tersebut berdasarkan kesamaan ciri dan perbedaan yang ditemukan pada setiap makhluk hidup. Tujuan klasifikasi itu sendiri yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan setiap jenis agar mudah dikenal. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Yang ketiga, mengetahui jarak jauh dekatnya kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Yang keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatan. Manfaat mempelajari klasifikasi, yang pertama, dapat menyederhanakan objek biologi yang beraneka ragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan jenis satu dengan jenis yang lain. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar pengelompokan makhluk hidup ada 3 macam. Yang pertama, persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Contohnya, kuda dan sapi dimasukkan dalam satu kelompok yang sama. Alasannya, karena memiliki tulang belakang yang sama. Yang kedua, ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Contohnya, pada tumbuhan, itu tumbuhan dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya kambium. Yang ketiga, manfaat ukuran tempat hidup dan cara hidupnya. Sebagai contoh, bunga mawar, melati, cemara, dan bugenvil dimasukkan ke dalam kelompok tanaman hias karena alasan manfaat. Selanjutnya kita akan belajar taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Tokoh yang mengenalkan taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Tingkatan takson dalam makhluk hidup itu ada 7 tingkatan, ada 7 takson. Takson yang tertinggi yaitu kingdom atau regnum, artinya dunia atau kerajaan. Kemudian phylum atau divisio, bagian atau keluarga besar. Phylum itu untuk takson hewan, sedangkan divisi untuk takson tumbuhan. Klasis artinya kelas, ordo bangsa, familia suku, genus marga, dan yang terakhir takson terendah yaitu spesies atau jenis. Dengan melihat 7 urutan takson tersebut, kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi tingkatan takson, maka persamaan ciri yang dimiliki semakin sedikit. Begitu pula jumlah anggotanya. Semakin rendah tingkatannya, maka jumlah anggotanya semakin kecil. Sistem binomial nomenklatur atau aturan penamaan baku spesies. Ada 4 syarat. Yang pertama, setiap spesies diberi nama dengan 2 kata dalam bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan nama marga atau genus, dan kata kedua merupakan petunjuk jenis atau spesies. Kata pertama dengan huruf kapital, dan kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Kata ditulis menggunakan bahasa Latin dan dicetak dengan huruf yang berbeda dengan huruf lain, atau italik miring jika diketik dengan komputer.
Sebagai contoh, nama Latin padi yaitu Zea mais. Kata pertama Zea, Z, menggunakan huruf besar, sedangkan kata kedua mais, M, ditulis menggunakan huruf kecil. Begitupun untuk contoh selanjutnya yaitu mangga, Mangifera indica. M ditulis besar dan I dengan huruf kecil. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Menurut Robert H. Whittaker, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Yang pertama Monera, 2 Protista, 3 Fungi, 4 pelantai, dan yang kelima Animalia. Kingdom yang pertama yaitu Monera. Monera adalah kelompok makhluk hidup atau organisme yang prokaryotik, bersel satu atau uniseluler, dan mikroskopis atau berukuran kecil. Contohnya, semua bakteri dan ganggang biru itu masuk ke kingdom Monera. Selanjutnya, kingdom yang kedua yaitu Protista. Protista yaitu terdiri atas kelompok makhluk hidup yang sebagian bersel satu atau uniseluler, eukariotik, dan umumnya memiliki ciri seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya, Euglena, Paramecium, dan Amoeba. Kingdom yang ketiga yaitu fungi atau jamur. Kingdom fungi terdiri atas kelompok makhluk hidup eukariotik tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis. Contohnya, jamur tiram. Kingdom yang keempat yaitu pelantai. Pelantai yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, berfotosintesis, dan autotrof. Contohnya yaitu semua jenis tumbuhan, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji. Kingdom yang terakhir yaitu animalia atau hewan. Ciri kingdom animalia yaitu memiliki ciri eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis, tidak berdinding sel, dan heterotrof. Contohnya adalah semua jenis hewan masuk ke kingdom animalia. Contohnya burung, gajah, ular, ayam, dan hewan lainnya. Dalam kingdom animalia terbagi atas 2 kelompok hewan, Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata, A berarti tidak bertulang belakang atau hewan bertulang lunak. Hewan bertulang lunak itu bisa dibagi lagi menjadi 2 kelompok, hewan bersel satu dan hewan bersel banyak. Hewan bersel satu itu contohnya ganggang, kalau hewan bersel banyak itu ada yang pertama Porifera, berarti hewan berpori, Coelenterata, hewan berongga, contohnya ubur-ubur, Platyhelminthes, contohnya cacing pipih, Nematelmintes, cacing gilik, Annelida, cacing gelang, Mollusca, hewan lunak, Arthropoda, hewan beruas-ruas, Echinodermata, hewan berkulit duri. Pada kelompok hewan vertebrata bertulang belakang itu memiliki 5 kelas. Yang pertama Pisces itu kelompok ikan-ikanan, Amfibi kelompok hewan yang bisa hidup di 2 alam, reptil itu hewan melata, Aves burung, mamalia hewan yang menyusui. Kunci determinasi dan dikotomi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, atau kelas, atau ordo, atau famili, atau genus, atau spesies. Dasar yang digunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi ciri makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Berikut adalah contoh
kunci dikotomi. Bisa dilihat pada slide ada ciri-ciri makhluk hidup yang akan diamati. Nah, cara membaca kunci dikotomi, yang pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi dari permulaan. 2. Cocokkanlah ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Ketiga, jika ciri pada kunci tidak sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, maka lanjut ke pernyataan yang ada di bawahnya. Sebagai contoh, jika 1A itu tidak sesuai dengan ciri yang diamati, maka lanjut ke 1B. Sementara itu, jika ciri yang diamati pada kunci determinasi itu sesuai, lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai yang tertulis pada belakang setiap pernyataan. Misalnya, 1A, tumbuhan dengan batang tidak sejati, itu sesuai dengan ciri dari tumbuhan yang diamati, maka dilanjutkan dengan angka 2. Begitu seterusnya. Perhatikan contoh kunci determinasi pada slide. Untuk mengetahui kunci determinasi pada tanaman jagung, kita harus mencocokkan ciri-ciri yang ada pada tumbuhan jagung itu dengan kunci determinasi yang sudah disediakan. Kita mulai dengan 1A dan 1B. Tumbuhan jagung, apakah memiliki ciri tumbuhan yang berspora atau tumbuhan yang tidak berspora? Jagung memiliki ciri yaitu tumbuhan yang tidak berspora. 1B. 1B, kemudian di sini ada angka 3, artinya kita harus lanjut ke angka 3. Kemudian kita lihat lagi ciri dari tumbuhan jagung. Apakah jagung memiliki biji tertutup ataukah biji terbuka? Jawabannya, jagung memiliki biji yang tertutup. Kemudian dilihat di sini ada angka 4, kita lanjut ke angka 4. Apakah jagung memiliki biji berkeping 2 atau biji berkeping 1? Jawabannya yaitu biji berkeping 1. Dan di akhir kita menemukan kata jagung. Berarti kunci determinasi kita dari awal sudah betul. Artinya kunci determinasi jagung yaitu 1B, 3A, dan 4B. Demikian contoh pembacaan kunci determinasi pada jagung. Demikian pembelajaran IPA hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai bertemu di pembelajaran daring IPA minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.